Uh, kalau boleh saya tahu status Inara di sini apa ya dengan kamu ya? Menikah. Hah? Biar adem kita. Assalamualaikum warga, apa kabarnya nih hari ini? Mudah-mudahan pada baik-baik ya, amin. Warga, kali ini Empo ingin membahas dulu di luar Jawa Barat ataupun di luar terkait masalah Pak Deddy Mulyadi yang kemarin juga sempat ramai yang dibentak-bentak oleh seorang aki-aki mantan ketua Ormas. Nah, kalau untuk itu kalian bisa nonton banyak sekali di channel-channel YouTuber-YouTuber yang lain, bahkan di channelnya Kang Deddy Mulyadi channel juga sudah tayang ya. Cuman kali ini Empo tidak ingin membahas terkait masalah aki-aki tersebut ya, karena sudah banyak juga yang membahas dan info-infonya juga sudah sangat lengkap dan valid ibaratnya. Nah, kali ini Empo ingin membahas terkait masalah seorang permasalahan rumah tangga. Aib sebenarnya sih ya, ini tuh aib, cuman aib ini tuh sudah menjadi konsumsi publik. Kenapa kok menjadikan konsumsi publik, Po? Ya karena kan memang yang diduga pelakornya ini tuh adalah seorang public figure. Sebenarnya sih bukan diduga ya, sudah terbukti kalau kata pihak istri sah, bahkan sudah dilaporkan ke pihak berwajib terkait perselingkuhan antara si public figure ini dengan si suaminya. Gitu, bahkan sudah ada video assure katanya gitu, yang video valid sampai 2 jam. Buset dah, pakai apa itu sampai 2 jam ya video assure-nya itu. Kuat banget, keren banget gitu kan. Nah, sebenarnya sih kasus ini tuh sudah ramai di beberapa hari ke belakang. Cuman memang Empo di beberapa hari ke belakang tersebut itu tidak begitu menanggapi secara serius begitu kan ya, terkait klarifikasi si istrinya, terkait klarifikasi si pelakornya tersebut ini. Cuman kenapa kok tiba-tiba sekarang Empo ikut membahas terkait masalah aib yang sudah menjadi konsumsi publik ini? Karena warga si sang lelakinya alias si biang keroknya, kalau kata Empo mah sudah klarifikasi tadi malam di podcastnya Dr. Richard Lee. Cuman di sini ngapa gitu ya, gua pengen ngebahas gara-gara klarifikasinya itu warga bikin gua gedek, bikin gua kesel, bikin gua enak, bikin gua jijik, bikin gua muak begitu kan ya, sebagai seorang perempuan ya. Kenapa kok bisa muak? Abisnya ini cowok gua liatin ya, manipulatif, playing victim, lebay banget, merasa dia yang menjadi seolah-olah yang tersakiti, padahal dia sendiri yang menyakiti ya. Kalau boleh dibilang mah dia nipu si pelakor, dia nipu bininya juga. Serakah pengen ngedapetin dua-duanya ya Tuhan. Mending lu bilang kalau cakep ya biasa aja. Kalau gua mah lihat mukanya, cuman mungkin dompetnya yang tebel, yang cakep kali ya. Tapi ya lu jangan kayak begitu bang, ya Allah, mempermainkan seorang perempuan ya. Terkait masalah di sini pengakuannya katanya bahwa dia itu sudah menikah sebenarnya dengan si pelakor tersebut ya, kita sebut aja IR alias Inara Rusli. Ngapain gua sebut inisial ya? Kalau ujung-ujungnya gue sebut nama lengkapnya, udah pada paham kan terkait itu. Inara Rusli sama si Ihsan ya. Ihsan, aduh ampun ya. Lu penasaran kan seperti apa klarifikasinya? Nih, sebelum lu menyimak terkait klarifikasinya dan reaction gue terkait masalah si biang kerok tersebut, lu siapin dulu dah air putih. Kalau perlu mah kayak gue nih, setermos gede begini, lu isi es batu. Ya ngapa? Biar adem kita ngebahasnya. Abisnya gue gedek banget ngelihat pembahasannya itu ya, pengakuannya. Pengen gue remet itu mulutnya. Berjumpa di kajian menjadi partner bisnis, ujung-ujungnya menjadi partner perselingkuhan. Kagak benar ini mah ya. Awal ceritanya tuh seperti itu kalau kata sang istri sah ya. Wow, kaget. Ya lanjut aja kita ke podcast Dr. Richard Lee ya. Untuk lengkapnya kalian bisa langsung aja meluncur ke sana kalau memang kalian tahan dengan ini nih, hati kalian dengan rasa gondok-gendek. Kalau kagak tahan udah nontonnya di sini ya. Empo ambil sepotong-sepotong sebagian-sebagian dari podcastnya Dr. Richard Lee. Ini dia videonya. Yuk
Cus. Rumah tangga kamu seperti apa sih dengan Mawar? Jadi sebelumnya terima kasih banyak kok udah mau memberi ruang buat Insan ada di sini. Karena memang sekarang satu Indonesia semuanya itu nyorot ke Insan. Mungkin sedikit Insan cerita terkait kami nikah dari umur 19 tahun dan 18 tahun kan. Dari usia yang sangat muda. Di situ sangat minim memang pengetahuan kami untuk menjalankan pernikahan. Jadi sebenarnya ini tuh udah jadi konflik yang lama. Ini tuh udah jadi konflik yang lama sebenarnya. Dari 6 tahun terakhir, karena 1 tahun pertama alhamdulillah masih indah semuanya. Masya Allah, Mawar itu orangnya istri yang soleh ya. Dia pinter. Dia bisa ngurus anak. Makanya anakku pinter. Punya banyak kelebihan pastinya. Walaupun memang ada beberapa kekurangan. Tapi mau bagaimanapun kekurangannya, di sini yang salah tetap aku, karena aku sebagai kepala rumah tangga, aku yang memimpin. Bagaimanapun pasti tetap aku yang salah. Ada beberapa hal yang mungkin menurut aku fatal, tapi aku nggak bisa buka aibnya di sini karena menurut aku dia tetap ibu yang baik buat anakku. Kamu sayang dengan dia? Bentar warga. Gue gemes banget ngeliat ini ya. Drama banget. Lu udah kayak merasa jadi korban lu, yang korban aja bini lu no si kakak Mawa. Ketika dia podcast di Kodensu, dia dengan tegar, dengan santai dia membicarakan lah lu sebagai pelaku. Ya Allah warga, gemes gue sumpah ya. Lanjut nih warga ya. Banyak yang harus kamu lakukan ya. Jadi ya pressure semuanya aku coba terima. Nah jadi ada beberapa hal yang selalu aku bilang kayak aku cuman pingin pressure aku di luar udah banyak. Dari dulu aku cuman minta di rumah itu tolong kayak kita kalau komunikasi begitu ya. Ya Allah ya Robi, susah banget lu ngomong kayak gitu aja sampai bertele-tele, sampai berputar-putar udah kayak helikopter kehilangan arah aja lu ya. Terkait komunikasi, ternyata warga ya yang dia sebutkan itu katanya si istrinya itu pas udah 2 tahun kesini itu katanya kok intonasi dalam berbicara, dalam berkomunikasi itu tuh kalau kata kita mah tinggi begitu kan, suka ngegas merenan gitu intonasinya, katanya udah cukup, saya itu di luar sudah banyak pressure atau permasalahan begitu. Ya namanya juga perempuan ya bang, kadang-kadang dia itu suka memiliki emosi, ngomong agak tinggi, ntar ya agak turun, udah biasa itu mah ya Allah ya Robi ya. Ya Allah, pengen gue berkata-kata yang indah untuk dia, tapi tidak bisa hati ini ya warga. Nah di sini juga ada yang tidak kalah gong dari pernyataan tersebut ya, yang dia sebut kalau bahwa dia itu ya yang terkait masalah ditanya sama Dr. Richard Lee, sebenarnya hubunganmu dengan Inara itu seperti apa begitu kan ya. Nah ini dia, yuk cus. Kalau boleh saya tahu, status Inara di sini apa ya dengan kamu ya? menikah. Hah? Kita udah menikah. Ya ada buktinya. Kamu dengan Inara? Iya. Aku tunjukin, ini mungkin belum bisa aku share tapi buat aku boleh. Oke.
Aku nggak boleh share, aku baca ya. Iya. Aku izin baca ya. Saya bertanda tangan di bawah ini menerangkan nama tersebut Insan Ina Idola Rusli pada hari sekian tanggal bulan 8 bertempat tinggal di Jakarta. Kedua pihak telah melangsungkan akad nikah berdasarkan tuntunan syariat agama Islam dengan mas kawin sekian. Ada saksi, bukti, tanda tangan. Jadi aku juga ngerasa, karena aku udah bilang dulu sama Mawa kalau aku nggak ngerokok, aku nggak main perempuan, aku nggak yang aneh-aneh, pokoknya aku coba jaga juga diri aku. Jadi pas memang lagi tekanan banyak, kebetulan aku fokus ngurus salah satu bisnisku yang lagi aku develop di Jakarta. Kebetulan dapat mitra juga di Singapura. Nah, itu sebenarnya godaan banyak banget. Karena aku under pressure, teman-teman aku nggak tahu ini Allah kasih ujian sama aku. Dulu warga, kok gue kesel banget ya ngedengar klarifikasinya dia itu. Nggak usah bertele-tele, bisa kagak sih lo insan ikan? Hah? Kagak usah bertele-tele begitu kan ya? Banyak ujian lagi sana sini. Aku kagak mabok, kagak narkoboy, kagak ini, kagak itu. Ya Allah, ya Robi, udah nikah katanya secara agama alias syirih. Lagian lu juga Inara ya. Udah tahu, udah ada pengalaman sebelumnya lu diselingkuhin sama laki lu segala mau lagi. Cepet banget membuka hati gue gitu kan dengan orang modelan seperti ini. Dengan alasan, dengan tameng mengiming-iming bahwa dia itu adalah seorang duda Araban. Diajak nikah sirih lagi. Punya harga diri kagak sih lu sebagai perempuan walaupun gendong begitu kan, jangan mau lu diajak-ajak nikah sirih. Cari dulu informasi yang sesungguhnya terkait laki-laki yang sedang dekat sama lu ini tuh bagaimana begitu kan, benar tidak emang duda bagaimana. Apa sudah buta dengan cinta. Alah gua mah. Lanjut lagi warga ya. Oke. Yang publik pengen dengar sebenarnya itu kan perasaan kamu dengan Inara ya. Kamu jatuh cinta dengan Inara, mungkin Inara juga jatuh cinta dengan kamu ya. Iya. Sekali lagi saya tanya, berarti Inara pada waktu menikah dengan kamu, dia taunya kamu duda? Iya, harusnya. Wah. Dan kamu tidak cerita dengan Mawa bahwa kamu akan menikah lagi? Aku berasumsi karena di 2023 itu dia bolehin, jadi aku ngerasa aku nanti bisa bilang sama dia. Dan sebenarnya case ini terjadi itu bukan dari orang lain, memang aku sendiri yang state ke Mawa. Aku minta izin. Aku kehilangan kata-kata sih, sumpah. Kamu ada fotonya nggak ya? Bener. Jangan dokter Richard Lee. Gue aja hilang kata-kata pengen gue begini nih. Gitu tuh. Kesel banget gue ya. Allahu Robbi warga. Lanjut lagi. Untuk membuktikan kalau itu kan kertas ya. Saya kertas kan bisa dibuat ya. Saya minta fotonya dan saya minta tanggalnya. Bukti bahwa benar sesuai dengan tulisan yang saya baca. Sama si Ina itu. Bentar ya. Itu handphone kamu memang ada 3 ya? 4 bahkan. Karena disadap kemarin HP aku semua. Yang ini buat Exploria. Karena kan kemarin memang bikin kontak center gitu kan, kayak buat service center. Terus yang ini karena kemarin disadap jadi beli HP baru. Yang ini nomor kerjaan, semua kerjaan di sini. Ada cafe, tech company dan lain-lain. Yang ini pribadi. Nggak bisa dijadiin satu. Susah, kadang-kadang kalau nggak mau bahas kerjaan matiin kan HP. Ihsan. Lu itu mau bisnis? Apa lu mau jadi tukang dagang HP keliling lu? Sampai 4 biji pembisnis lain juga apa kayak begitu roman-romannya mah lu. Emang udah buaya darat aja emang lu ya. Sengaja itu punya HP 4 biji buat pelakor, buat selingkuhan, buat bini, buat bisnis, buat ini. Kata dokter Richard Lee aja yang udah ketahuan dia pengusaha dia apa, katanya kagak bisa disatuin emang katanya. Susah, harus dimatikan saya kalau lagi bisnis. Emang lu aja dasar buaya darat ya. Sekalian aja lu sono keliling-keliling tuh, jadi tukang HP keliling sekalian. Ampun, lanjut warga.
Saya cepetin ya. Apa ya? Kamu jalanin dua kehidupan. Di Jakarta kamu ada istri, kamu ngomong dengan Inara bahwa kamu sudah duda, di sana pun kamu. Jadi aku bilang kayak aku lagi proses cerai karena proses talak. Aku udah talak 2. Kamu bilang kamu sudah proses cerai atau kamu sudah cerai? Aku bilang itu talak 2 dan aku sangat tidak mungkin untuk melanjutkan kayaknya. Berarti kamu mengabu-abukan semuanya ini. Berarti kamu memframe diri kamu itu adalah sebenarnya duda. Intinya mah warga begitu ya, kalau Empo ambil kesimpulannya bahwa si Ihsan ini tuh memframing bahwa dirinya ini tuh sudah sebagai seorang duda. Ya, ngomong seorang duda, ngomong lagi proses cerai, ngomong lagi sudah bilang talak 2. Ya iya, Allahu Akbar. Ketahuan lu, gue mah tahu lu tuh nangis bukan karena menyesal, tapi lu nangis karena lu takut di penjara. Ya, karena lu takut harta lu, usaha lu, bisnis lu hilang. Gitu ya. Karena lu takut. Apa lagi ya? Takut apa? Ya intinya mah takut lu dihujat. Emang udah dihujat sekarang ya. Semakin dulu mengklarifikasi, semakin kelihatan lu itu orang yang bodoh, tolol. Begitu kan? Memframing menjadi duda. Astagfirullahaladzim. Memang gemes banget warga ya. Nah di sini juga ya, ada lagi yang kagak kalah lucu di menit ke 22:27. Terkait apa? Nih ini dia. Cus. Kapan dia tahu kamu belum menceraikan? Tanggal 19 Agustus ya. Sekitar tanggal segitu. Apa respon dia? Marah? Ya waktu itu udah kayak aku kayak udah deh gak usah lanjut gitu. Kayak gak usah lanjut. Kayak enggak, aku gak mau ikut-ikut katanya gitu kan. Terus aku coba yakinin dia. Jadi dia gak tahu apa-apa sebenarnya. Jadi dia gak tahu apa-apa. Terus aku coba yakinin. Terus habis itu dia mau karena dulu dia katanya sempat pengen poligami juga, mengizinkan juga. Dan aku tahu mau pernah mengizinkan juga di 2023. Jadi aku coba kayak, yaudahlah ini sekalian dua-duanya punya potensi kan. Dua-duanya punya sesuatu yang bisa kita kembangin bareng-bareng dan jadi. Tar dulu, bentar. Enteng banget itu bacot ya. Dua-duanya memiliki potensi. Dua-duanya memiliki potensi warga katanya. Jadi ya sudahlah katanya. Dari mereka berdua ini, kenapa tidak bisa kita kembangkan menjadi satu tim? Lah, gue mau jatuh ya Allah saking kagetnya. Kerja kelompok kali bikin tim. Lagian si Inaranya juga udah tahu kayak begitu, bukannya lu berhenti malah main ngegas lanjut aja dengan alasan mau dipoligami. Hah? Allahu Akbar ya. Intinya mah lu dua-duanya salah ya, mau si Inara mau si Ihsan dua-duanya salah. Udah tahu posisi si lakinya ini masih berhubungan, masih memiliki istri sah, ya kenapa kagak lu stop gitu loh. IR ya, kenapa lanjut dengan alasan gak apa-apa mau dipoligami. Yang satunya lagi memiliki potensi untuk menjadi kerja tim. Menggongkan ya, gong pokoknya gong. Nah kita langsung aja warga ya ke terkait masalah CCTV. Itu kok bisa sampai ke tangan si istri sahnya si Ihsan ini, si Insan ya. Insan ini. Si Insan ini tuh memiliki kecurigaan bahwa CCTV tersebut itu diberikan oleh ex-nya Inara. Ngerti kan? Tahu kan? Ex-nya. Soalnya kalau dilihat dari chatnya itu, karena anak-anak saya bawa dahulu, yaitu X kalau kata Anang dulu begini kan. X-nya Inara yang dicurigai oleh si Insan ini, sampai CCTV tersebut tersebar begitu ya, yang adegan syur selama 2 jam. Untuk CCTV itu kapan dilakukan? Karena saya baca ini Agustus ya. CCTV itu video pada waktu tanggal berapa? Tanggal 8. Kami nikah. Dan itu setelah? Kami nikah dulu. Setelah menikah? Setelah menikah. Kamu yakin tentang itu? Iya, yakin. Kamu sudah menikah? Iya. Baru
video yang diancam ke kamu itu adalah video itu setelah Iya. kamu menikah. Iya, Di rumah Inara. di rumah ini. Bagaimana ceritanya video di rumah Inara bisa ada di tangan orang lain? Itu yang lagi kita cari tahu. Kita lagi coba cari tahu itu. Cuman ada dugaan sih, ini ada clue sedikit. Tapi ya itu diduga ya. Aku masih belum, Ini siapa yang ngechat ini? X-nya Inara, chat ke Inara. iya, Saya izin baca boleh ya? iya boleh. Mudah-mudahan kamu udah nikah siri ya, karena aku udah ada punya bukti kamu hubungan badan di lantai 3. Anak-anak aku bawa dulu sampai badainya reda. Iya. Nah, oke lah warga ya, terkait masalah ini nih, Mpok, agak panjang ini video ya. Soalnya banyak sekali yang harus kita tanggapi ya. Bahkan di sini juga di podcastnya Dr. Richard Lee ini tuh memang gong pokoknya ya, terkait klarifikasi si insan ini tuh ya, yang sampai bilang dia meminta maaf katanya kepada keluarga Inara, dan Inara katanya kalau saya ini belum bisa menjadi calon yang baik katanya gitu kan ya. Itu ada di menit ke-48 ya, dia meminta maaf kepada keluarga Inara, katanya belum bisa menjadi calon yang baik. Lu tuh sebenarnya udah nikah apa belum sih? Tadi lu ngomong udah nikah siri, tapi di sini lu meminta maaf belum menjadi calon yang baik. Calon, yang namanya calon berarti belum nikah. Taulah liar pokoknya ya, cuma dia, Inara dan Tuhan yang tahu sebenarnya dia itu seperti apa gitu kan ya. Bye-bye lu, jangan suka menjolimi istri sah ya warga ya. Istri itu memiliki feeling dan insting yang kuat ketika sang suami itu mulai tidak benar dalam menjalankan hidup. Baik-baik, punya radar. Gitu, punya radar seorang perempuan tuh ya, ketika si suaminya itu udah mulai melakukan hal-hal yang ya hal-hal yang di luar inilah, di luar keinginan sang istri sah begitu kan ya. Baik-baik makanya. Oke lah, mungkin cukup sekian aja dari info ya warga. Mohon maaf nih durasinya agak panjang, tapi seru tahu ya kalau lu ngelihat bagaimana Empo mereaksi mereka nih, si insan ini klarifikasinya panjang gitu. Ya intinya mah kita sebagai wanita, walaupun kita posisi kita ini sebuah janda gitu kan, harus lebih hati-hati dalam memilih pasangan. Belajarlah dari kisah sebelumnya ya. Belajar dari kisah-kisah sebelumnya. Kita aja disakiti, diselingkuhi, mau dipoligami aja kita merasakan sakit. Jangan sampai kita justru menjadi seorang perempuan yang menjadi pelaku, sebagai pelaku yang menyakiti istri sah. Ya, jangan. Kita juga sebagai janda juga harus memiliki harga diri, ya. Apalagi ini kayak semacam si IR, cantik iya, pinter nyari duit iya, lalu ngapain tiba-tiba kucuk-kucuk ngedapetin modelan kayak begini, ya. Cari yang lebih dari ini bisa kan, yang benar-benar single gitu. Lagi pula nih si lakinya juga ngomong kagak tega melihat Inara mengurus anak-anaknya secara sendirian. Lah lu sendiri malah tega sama bini lu yang mengurusi anak-anak lu. Lu berkorban untuk janda, tapi lu menjandakan istri lu sendiri. Jangan kayak begitu ya warga ya. Oke, pokoknya di sini mah intinya selain sebagai hiburan, kita juga bisa mengambil pelajaran ya, walaupun pelajaran ini tuh diambil dari aib rumah tangga seseorang gitu kan, yang sudah menjadi konsumsi publik. Pelajarannya kita sebagai perempuan, sebagai janda ataupun sebagai gadis harus memiliki harga diri, pandai-pandai memilih pasangan. Ya, belajarlah dari kisah-kisah di masa lalu kita. Ya, buat laki-laki juga, lu jangan mentang-mentang udah memiliki keuangan yang settle, udah mentang-mentang lu merasa diri lu ini sudah bisa membiayai hidup dua wanita, dua perempuan alias poligami gitu, lu bisa seenaknya kayak begitu. Jangan ya, jangan. Ingat, nggak boleh seperti itu, hei para kaum laki-laki ya. Dan untuk sebagai istri sah juga nih, untuk Mawa ya, maju terus ke Mawa ya, jangan jangan dicabut tuh laporan, biar tahu rasa, biar jerak ya. Apalagi sekarang udah mulai banyak hashtag boykot IR begitu kan. Baik-baik ya. Ada sebab dan ada akibat. Tidak mungkin ada asap kalau tidak ada api, begitu ya. Intinya mah lempeng-lempeng aja dah, udah hidup lu pada ya para laki gitu kan ya. Jangan banyak bertingkah, jangan banyak lelaguan. Ampun dah.
Oke lah warga ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf apabila banyak salah-salah kata. Bye-bye.